Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami akan bergantian sebagai pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Komala dari SLB Negeri B Garut, kemudian teman saya Bang Mantu Jaya Firmansyah dari SLB Negeri Garut Kota, dan saya Rustandi dari SMKN 2 Garut. selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Ibu baik-baik saja Pak. Katanya hari ini Ibu mau melakukan proses coaching. Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu dilakukan oleh saya. Boleh nggak? Boleh. Nah, begini ya Bu ya. Nanti pas saat melakukan proses coaching, Ibu harus melakukan proses alur-alur ya. Iya Pak. Dan saya nanti akan menilai Ibu. Lalu penilaian saya nanti apakah Ibu sudah sesuai dengan harapan. Lalu kemudian apakah Ibu sudah dari pencerahan dengan coaching tersebut, apakah Ibu sudah kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di coaching tersebut. Ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Nah, untuk pertama nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Pada kesempatan ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dari Pak Rustandi. Yang kebetulan Pak Rustandi sekarang yang menjadi coach saya, yaitu yang pertama tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot, kemudian kesadaran penuh, dan yang ketiga adalah memberikan jawaban yang benar. Oh, jadi ada 3 ya Bu ya? Iya. Jika ada penuh, berikan jawaban yang benar, terus melakukan pertanyaan yang Iya. Nah, mungkin dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan apa? Mungkin dalam hal ini saya ingin mengembangkan kompetensi tentang pemberian pertanyaan yang berbobot dan juga dalam memberikan jawaban-jawaban yang benar. Jadi 2 kompetensi ya. Iya. Mengembangkan pertanyaan berbobot, dan bisa memberikan jawaban yang benar. Nah, kira-kira nih bayangan Ibu terkait pencapaian kompetensi tersebut seperti apa? Indikator tercapaian keberhasilan dari kegiatan coaching yang saya lakukan kali ini adalah ketika saya bisa menggali potensi Pak Rustandi, sehingga ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, dia juga mampu menggali solusi sendiri sehingga dia bisa menghadapi masalahnya tersebut dengan baik. Baik, berarti solusi dan juga potensi coaching itu sendiri ya. Iya. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga proses coaching hari ini dengan terus tadi berjalan dengan lancar. Tapi nanti kalau selesai coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap Pak. Silakan Bu ya melakukan proses coaching. Terima kasih Pak untuk waktunya. Bu, boleh saya duduk? Oh, mangga Pak Rustandi, mangga. Pak Rustandi sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Oh, dari tadi kemana aja saya nggak lihat Pak Rustandi. Betul Bu, saya dari tadi pertama ke ruang guru dulu tadi itu, kemudian
bercakap-cakap dengan rekan-rekan terkait mungkin karena memang sekarang lagi situasinya, suasana tahun ajaran baru ya Bu. Iya. Jadi memang kami itu beberapa teman-teman yang lain juga sama kita membahas mengenai persiapan untuk di tahun ajaran baru ini gitu. Iya. Sekilas saya lihat tadi Bapak itu seperti yang sedang memandang masalah gitu ya Pak, Iya. seperti orang yang bingung, kemudian juga agak malas gitu ya. Mungkin Bapak sedang mempunyai masalah Pak. Nah itu Bu, makanya saya kesini tadi itu mohon maaf sebelumnya mengontak Ibu lewat WA ingin bertemu dan ingin membahas salah satunya mungkin terkait hal itu. Iya Pak. Nah ini Bu, karena kan seperti yang tadi saya ceritakan dari awal dan dengan teman-teman pun barusan ketika bertemu di ruang guru salah satunya memang kondisi sekarang ini motivasi anak itu untuk belajar ya Bu khususnya itu agak menurun dari tahun ke tahun. Maka mau tidak mau kita harus benar-benar mempersiapkan diri bagaimana caranya berkaca dari tahun kemarin biar pembelajaran yang kita lakukan di tahun ini benar-benar bisa memaksimalkan daripada potensi murid begitu. Oh, jadi yang saya tangkap mungkin Pak Rustandi itu mempunyai masalah dalam peningkatan motivasi anak dalam belajar ya Pak. Betul. Karena mungkin sekarang memasuki tahun ajaran baru biasanya ketika anak sudah libur lama mereka terbiasa di rumah tidak belajar. Betul Pak, memang anak-anak suka down gitu ya, mengalami penurunan dalam motivasi belajar itu. Nah, ketika motivasi belajar anak itu menurun, kira-kira langkah apa yang akan harus diambil sehingga mereka bisa kondusif kembali dalam belajar? Kemarin sih Bu kita setelah mungkin mengidentifikasi ya Bu melakukan beberapa evaluasi dari pembelajaran tahun kemarin bahwa salah satu mungkin yang menjadi kurangnya motivasi belajar anak itu salah satunya dari media pembelajaran yang kami sajikan atau kami buat. Terkadang media pembelajaran yang saya buat itu hanya mengarah pada satu jenis saja, gitu. Contohnya hanya PowerPoint saja atau mungkin hanya berupa video saja. Dan saya menyadari gitu, bahwasannya mungkin di dalam satu kelas itu kadang-kadang anak ada yang pandai dengan mendengarkan, gitu ya Bu, ada yang pandai dengan melihat, ada yang juga mungkin kedua-duanya atau mungkin dengan langsung praktekkan. Apalagi saya mungkin di pembelajaran kejuruan gitu ya, mana kita ini targetkan untuk cakap di prakteknya. Nah salah satunya itu mungkin yang saya amati, yang saya identifikasi dari pembelajaran evaluasi dari pembelajaran tahun kemarin. Jadi intinya mungkin dari kebingungan Pak Rustandi akan kurangnya motivasi belajar itu, Pak Rustandi bisa menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh daya dukung media ya Pak yang kurang, sehingga anak menjadi bosan dalam belajar. Di samping itu mungkin Bapak juga akan mengadakan asesmen ya untuk mengetahui kesiapan anak dalam belajar dan juga profil belajar anak, sehingga kita bisa memposisikan anak belajarnya itu dengan cara audio misalnya bisa menggunakan media PowerPoint atau gambar yang visual itu bisa mendengarkan dengan baik dan juga kinestetik itu bisa praktek langsung. Nah sekarang kalau Pak Rustandi sudah menemukan solusi tersebut, kira-kira seberapa besar keyakinan Pak Rustandi bisa mendongkrak semangat anak dalam belajar? Untuk karena kan memang sekarang itu awal tahun ya Bu, jadi target saya sendiri itu bukan hanya di dalam satu semester saja, tetapi kita ini full dalam satu tahun pembelajaran. Jadi untuk yang mungkin untuk yang semester
ganjilnya untuk semester satunya saya targetkan bahwa anak-anak itu bisa mencapai motivasi belajarnya sudah meningkat di 80%. Mudah-mudahan untuk semester 2-nya nanti anak-anak bisa sampai 90 atau sampai bahkan 100% gitu ya untuk pembelajarannya, untuk motivasi dalam pembelajarannya gitu Bu. Ya, jadi dengan langkah-langkah yang Pak Rustandi ambil tadi, Pak Rustandi bisa meyakini ya bahwa solusi yang dilakukan oleh Pak Rustandi itu bisa berdampak dengan baik. 80% sampai 90% anak bisa mencapai peningkatan dalam motivasi belajar, dan mungkin ke depan semoga saja Pak Rustandi bisa mendongkraknya sampai 100% ya Pak. Nah, dari kegiatan yang telah kita lakukan ini, yaitu coaching yang kita lakukan, bagaimana perasaan Pak Rustandi sekarang? Pertama mungkin yang saya rasakan setelah mungkin bertanya tadi ke Ibu, salah satunya mendapatkan solusi daripada persiapan saya untuk pembelajaran baru ini, yaitu dengan mungkin memperbanyak atau mungkin media pembelajaran yang kita tidak hanya satu jenis saja, ya Bu, bisa mungkin 2 atau 3 jenis. Dan saya juga rencananya mau kerjasama juga dengan guru BPPK, karena mungkin ranahnya mereka akan lebih pas untuk mengetahui tingkat sosial emosional yang anak-anak miliki gitu. Sehingga ketika pembuatan media pembelajaran yang awalnya saya dulu itu hanya satu saja media pembelajaran yang digunakan hanya PowerPoint, mungkin untuk kedepannya saya akan kembangkan PowerPoint-nya ada, kemudian mungkin melalui audio videonya juga ada, bahkan mungkin untuk melakukan untuk langsung terjun ke kinestetiknya tadi atau ke prakteknya, saya akan dicoba juga. Jadi mungkin ada 3 media pembelajaran yang akan saya lakukan untuk kedepannya dilaksanakan gitu. Ya, alhamdulillah Ya. Terus Ya. obrolan kita kali ini menghasilkan solusi yang terbaik buat Pak Rustandi, dan saya doakan semoga Pak Rustandi bisa lancar Amin. dan tetap istiqomah dalam menjalankannya. Ya. Mungkin coaching kali ini kita akhiri ya Pak Rus ya, karena waktunya juga kita ada kegiatan yang lain gitu ya. Terima kasih, mungkin Pak Rustandi sudah mau berbagi dengan saya, mengeluarkan keluh kesahnya sehingga kita bisa menemukan solusi secara bersama-sama. Dan saya juga terima kasih Bu atas waktu yang diluangkannya untuk pertama mendengarkan saya atas nama pribadi dalam menghadapi pembelajaran baru ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sarankan saya bisa laksanakan sebagaimana mestinya, dan kedepannya apa yang saya inginkan bisa tercapai. Ya, Sekali lagi saya Tadi saya sudah mendengarkan proses coaching yang dilakukan oleh Kepala SMA Pak Rustandi yang sebagai coach. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, lancar sekali. Nah, setelah saya bawa observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Pak Ibu siap? Siap. Mungkin pertanyaan pertama yang sudah didapatkan dalam proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa? Alhamdulillah saya pada kesempatan tadi melakukan coaching dengan Pak Rustandi Pak ya, saya sudah bisa menjalankan coaching tersebut berdasarkan audit filter, yaitu bisa menetapkan tujuan, melakukan aksinya juga, yang ya itu ya, jadi sesuai dengan audit filter tersebut Pak. Yang saya tanya juga saat itu ya, tadi itu sudah menggunakan alur kita, baik menanyakan tujuan apa yang ingin diobrolkan dengan Pak Rustandi, terus Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Rustandi sehingga bisa mengidentifikasi masalah yang ada di Pak Rustandi. Dan kemudian juga tadi Ibu memberikan pertanyaan yang memancing Pak Rustandi untuk merencanakan aksinya kapan yang direncanakan oleh Pak Rustandi.
Terus tadi bisa melihat rasa tanggung jawab Pak Rustandi itu terhadap masalah Pak Rustandi sendiri itu akan diselesaikan dengan ide-ide dan solusi yang tadi saya lihat dari beberapa. Nah, setelah coaching dari hari ini, apa yang mau dikembangkan oleh Ibu Komala untuk kedepannya? Mungkin saya di sini ingin mengembangkan kemampuan saya atau potensi saya dalam bidang pengajuan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga saya bisa membantu coaching tersebut dalam menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Oh, sudah. Ya, bagus sekali Bu ya, sangat bagus dan akan bermanfaat terhadap kunci karena pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin akan lebih mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seorang kunci. Nah, baik Bu ya, sangat luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai observer yang bisa mengamati langsung Bu Komala melakukan coaching terhadap Pak Rustandi. Semoga kedepannya lebih sukses ya Bu ya. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Rustandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik Pak. Oh iya, saya mendengar bahwa Bapak hari ini mau melakukan kegiatan coaching nih. Betul Pak. Nah, dengan siapa itu? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Komala. Ya, tapi sebelum melakukan coaching ada yang sedikit saya obrolkan ya terkait mungkin nanti pelaksanaan. Apakah boleh? Boleh, tentu saja boleh Pak. Nanti ketika pelaksanaan coaching itu yang pertama yang Bapak harus lakukan terkait mungkin topik penilaian daripada coaching itu ya, seperti langkah-langkah coaching yang sesuai dengan yang disepakati atau dengan alur cerita, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi nyata. Nah, dan terakhir tanggung jawabnya itu harus benar-benar dilakukan. Supaya apa? Supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau dipunyai oleh coach itu bisa terselesaikan. Nah, gimana caranya? Pak Bambang harus bisa menggali potensi yang ada di dalam diri coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siapa? Ya, dengan pertanyaan berbobot. Dengan kata lain bahwa tetap seorang coach itu harus berfokuskan pada adanya kemitraannya, kemudian pada proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach itu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, boleh ada pertanyaan boleh ditanyakan? Boleh, silakan. Nah, untuk yang pertama, nanti Pak Bambang itu harus fokus pada kompetensi yang akan dikembangkan daripada coach itu ya. Potensi apa yang akan dikembangkan, kompetensi apa yang akan dikembangkan gitu ya. Nah, itu rencananya dalam proses coaching itu apa untuk hari ini? Mungkin yang saya akan lakukan nanti pada proses coaching tersebut Pak ya. Ya. Mungkin saya akan menerapkan kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif untuk coach itu sendiri. Terus saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Jadi ada tiga kompetensi yang ingin dikembangkan atau digali oleh Pak Bambang sendiri ya, yang tadi itu bahwa ada kehadiran penuhnya, ada mendengarkan aktifnya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, di antara ketiga ini yang barusan Pak Bambang sampaikan, kira-kira mana mungkin yang akan lebih dispesifikkan lagi oleh Pak Bambang? Mungkin yang lebih dispesifikkan lagi oleh saya dari ketiga tersebut mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada dua ya yang menjadi titik utama ya, yang akan Pak Bambang gali daripada coach itu. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang ingin Pak Bambang dapatkan dari kegiatan ini apa?
mungkin indikator ketercapaiannya saya bisa menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Terus saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coach itu sendiri mengeluarkan ide-ide dan solusinya untuk permasalahannya. Terus kemudian si coach tersebut bisa dengan menyebutkan rencana aksinya gitu Pak. Ya, jadi indikator yang ingin Pak Bambang dapatkan bahwa si kuci ini bisa menemukan dengan sendiri solusi daripada permasalahan yang dia hadapi. Betul sekali Pak. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Bambang melakukan kuci dengan sebaik-baiknya dengan berpatokan sebagaimana yang telah tadi disebutkan, itu tetap kita mengacu kepada alur tirta tadi. Ya Pak. Siap Pak. Silakan Pak Bambang lakukan dengan sebaik mungkin menggali potensi yang ada di dalam diri kuci ya. Siap Pak Rustandi, terima kasih. Silakan Bambang. Waalaikumsalam. Bu Komar, silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Ibu tadi WA saya ya. Iya. Apa Bu tujuannya Bu? Kebetulan saya itu ingin menyampaikan sesuatu Pak, di mana saya mungkin ada permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Nah, permasalahan apa tuh Bu? Iya Pak, saya sering berpikir begitu ya. Kita kan tahu lulusan anak SLB itu seperti apa, terutama untuk anak-anak yang tunagrahita Pak. Kita melihat di lapangan Pak ya, jadi sepertinya mereka itu hampir 100% tidak terserap oleh dunia kerja, sehingga ketika mereka lulus otomatis mereka kembali ke orang tua dan menjadi pengangguran gitu Pak. Nah itu yang menjadi pemikiran saya. Oh, berarti permasalahan yang Ibu Komala hadapi itu untuk anak tunagrahita kita itu dalam proses mencari kerja ya. Iya. Supaya anak-anak bisa diterima di dunia luar untuk bekerja ya Bu ya. Iya. Nah, apakah yang menjadi ketercapaian Ibu supaya anak-anak tersebut bisa mencari kerja di luar sana? Mungkin saya menginginkan mereka itu setidaknya bisa mandiri ya Pak. Dalam artian mandiri menurut kategori tunagrahita kan mereka bisa memenuhi kebutuhannya yaitu dengan bekerja, kemudian mereka tidak tergantung kepada orang lain dan bisa melakukan aktivitas pekerjaan seperti orang-orang normal pada umumnya, sehingga kedepannya mereka bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Karena Bapak juga tahu anak-anak tunagrahita oleh masyarakat yang awam kadang-kadang disebut anak yang kurang waras ataupun anak yang blow on, katanya kan itu sangat mengkhawatirkan. Jadi ketika mereka bisa mandiri begitu ya, mungkin bagi kita itu rasa syukur ya Pak. Ya. Oh, jadi begitu Bu ya. Jadi Ibu melihatnya anak-anak dilatih dengan mandiri di dunia pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Nah, yang Ibu ini permasalahannya, apakah ini rencana aksi Ibu untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang masih sekolah, atau Ibu melihatnya anak-anak yang dipegang Ibu yang sudah keluar sekolah? Iya. Langkah awal tentunya saja saya selalu menekankan pembelajaran itu berorientasi kepada keterampilan ya Pak, yaitu perolehan keterampilan mereka sebagai bekal hidup mereka di kemudian hari gitu ya. Kemudian setelah mereka lulus nanti, ini rencana saya begitu ya, dan mungkin juga ini sedikit keluar dari jalur sekolah, yaitu saya menginginkan adanya rumah produksi Pak, yang bisa menampung mereka
ketika mereka keluar dari sekolah gitu ya, mereka telah memiliki, dibekali dengan keterampilan yang memadai, mereka juga ditampung dalam sebuah rumah produksi begitu. Itu yang menjadi rencana besar bagi saya, sehingga mereka bisa menghasilkan produk Pak, meskipun sederhana, kemudian itu mudah dikerjakannya tapi mempunyai nilai ekonomis begitu Pak. Iya. Wah, bagus sekali Ibu idenya tuh. Jadi mungkin ide Ibu itu tersebut, perencanaannya Ibu dalam pembelajarannya memberikan keterampilan, terus proses kedepannya untuk membuat rumah produksi sehingga bisa menghasilkan uang untuk mereka sendiri. Ide yang sangat luar biasa. Nah, dari rencana tersebut mungkin kapan nih Ibu kira-kira akan memulainya? Sebetulnya ini sudah saya rintis ya Pak, cuma masih skala kecil gitu, dan masih baru hanya 5 orang yang saya tampung, karena yang pertama keterbatasan dana, yang kedua keterbatasan tempat, dan juga keterbatasan minat mereka. Jadi rencana kedepannya saya ingin membuat rumah produksi itu yang berkembang, dan saya ingin bergabung dengan program UMKM yang ada di kabupaten Pak. Nah, berarti perencanaan yang Ibu sudah mau jalankan itu untuk sekarang sudah berjalan ya Bu ya? Iya. Dengan peserta didik cuma 5 orang. Ke depan mungkin rencana yang lebih besar lagi, satu bisa mengumpulkan lebih banyak, terus bisa bekerja sama dengan UMKM, sehingga mungkin rencana Ibu ke depan itu bisa lebih maju untuk pengenalan anak-anak tunagrahita khususnya di sekolah Ibu ya Bu ya. Nah, mungkin dari rencana tersebut pasti sebuah rencana atau program ataupun apapun yang dijalankan ya Bu ya, pasti ada tantangan atau kendala. Nah, kalau misalkan Ibu menghadapi tantangan tersebut, bagaimana menghadapinya? Tantangan pasti ada ya Pak dalam setiap kegiatan. Ketika saya merintis program rumah produksi bagi anak, yang pertama mendapat tantangan itu dari lembaga Pak. Sekolah sama sekali tidak mendukung ya. Kemudian hasil yang kita produksi itu, ketika mereka tahu ini hasil anak tunagrahita, kehigienisannya itu dipertanyakan ya. Tentu saja ini menyangkut ke daya jual yang kurang gitu. Kemudian yang ketiga juga minat mereka, terutama lulusan gitu ya, kepercayaan orang tua khususnya Pak untuk menggiring anaknya ke rumah produksi yang saya rintis itu, rata-rata mereka enggan karena mungkin pertama ongkos, yang kedua juga mungkin akan merasa repot begitu ya ketika harus mengantar jemput anak pulang pergi ke rumah produksi, itu yang menjadi tantangan. Nah, ada pun jalan keluar yang saya lakukan adalah yang pertama saya mengenalkan produk itu betul-betul dari cara pembuatannya. Ketika membuat kehigienisannya misalnya kan dipertanyakan, ketika produksi itu saya selalu memakaikan sarung tangan begitu ya. Kemudian saya selalu mengadakan tes rasa gitu, bahwa produk yang mereka buat itu layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini rata-rata yang sudah membeli tidak kapok gitu ya. Kemudian untuk dengan lembaga itu, tantangan dari lembaga, saya memisahkan diri begitu Pak. Untuk sementara saya tidak bergabung dengan lembaga. Saya membuat rumah produksi itu karena skupnya kecil-kecilan, jadi mungkin hanya bersifat pribadi saja Pak. Jadi itu karena ketersentuhan saya akan anak didik saya. Kemudian untuk ke orang tua, saya tidak, ketika bertemu orang tua dimanapun, tidak bosan-bosannya saya memberikan motivasi kepada mereka agar mengantarkan anak-anaknya
untuk berkunjung ke rumah produksi. Mungkin itu. Bagus sekali Bu. Berarti yang sudah dipikirkan sama Ibu Komala tersebut dalam rencana ini kan tantangannya pasti ada, udah kebayang. Iya. Terus solusinya yang akan dijalankan untuk meminimalis tantangan tersebut Ibu sudah pikirkan. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya, dengan niat baik. Tadi saya dengarkan juga Ibu dari pertama proses perencanaan pembuatan, koordinasi orang tua, terus strategi untuk mengadakan rumah produksi tersebut. Bahkan tadi Ibu menyebutkan tersentuh dalam hati nurani Ibu sendiri. Nah, dari obrolan kita nih Bu, karena waktu kita sudah cukup untuk kita sholat duhur ya Bu ya. Nah, dari obrolan kita sekarang apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah gitu Pak ya, setelah kita mengobrol saya menjadi sedikit plong gitu ya, karena saya sudah mengobrolkan unek-unek saya kepada Bapak, dan Bapak juga memberikan tanggapannya dengan begitu baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu, apakah apa yang dijalankan Ibu lancar, dan obrolan kita ini bermakna untuk kedepannya, baik untuk Ibu dan juga untuk peserta didik Ibu ya. Amin Pak. Gitu. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama, saya yang terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Siap Bu. Baik Pak Bambang, barusan saya perhatikan Bapak sudah melaksanakan urutan-urutan daripada kegiatan cuci ya, mulai dari tadi bertemu dengan saya itu di pra-observer, kemudian pelaksanaannya barusan, dan terakhir sekarang di pasca observasi ya. Di pasca observasi ini, mungkin ada hal-hal yang saya ingin tanyakan ya Bapak ya. Tadi kan apakah berjalan dengan baik dan lancar ketika pelaksanaan kucing barusan? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar, meskipun ada sedikit pertanyaan-pertanyaan saya yang dilontarkan kepada coach tersebut agak tergesa-gesa gitu Pak. Nah, setelah melakukan observasi nih ya, ada beberapa hal yang terbenak atau yang saya ingin tanyakan juga nih ya, selain kelancaran barusan ada kegiatan mungkin lebih menyangkut ke materi ketika pelaksanaan barusan. Apakah boleh saya menanyakan? Silakan Pak. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin yang saya ingin tanyakan kepada Pak Bambang, ketika menjadi seorang coach itu, indikator apa yang sangat diinginkan oleh Pak Bambang, yang ingin Pak Bambang dapatkan daripada coach tadi? Iya Pak, yang saya ingin dapatkan dari coach tadi, mungkin saya ingin proses alur tirta itu sendiri berjalan dengan baik gitu Pak, dari awal sampai ke akhir tirta tersebut. Mungkin saya ingin menanyakan tujuannya, terus akar permasalahannya koci, terus saya bisa membantu koci merencanakan aksinya, terus tanggung jawabnya untuk permasalahannya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, saya rasa kalau dari percakapan tadi Pak Bambang itu sudah berhasil. Alhamdulillah ya, Pak, kalau menggunakan alur tirtanya, yang mana tadi saya perhatikan tujuannya sudah didapat, kemudian identifikasinya juga sudah didapatkan, kemudian rencana aksinya ditanyakan juga, kemudian cara Pak Bambang dalam menggali potensi yang ada di dalam diri Kuci itu sudah sangat bagus ya, dilontarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan secara aktif ya apa yang disampaikan oleh Kuci. Nah, itu sudah sangat bagus nih ya. Alhamdulillah Pak, Pak Bambang lakukan. Nah, untuk kedepannya nih Pak Bambang, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan setelah proses kucing ini oleh Pak Bambang sendiri?
Mungkin kompetensi untuk diri saya sendiri yang perlu dikembangkan, saya akan lebih memahami dan mencari referensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk seorang coach atau seorang teman sejawat di sekolah yang mempunyai permasalahan baik di kelas ataupun sebagai warga sekolah, sehingga saya bisa membantu teman atau warga sekolah saya Pak dalam pemecahan masalah. Luar biasa sekali apa yang diinginkan oleh Pak Bambang. Semoga apa yang diinginkan diberikan kelancaran dan kesuksesan ya Amin Pak Bambang. Pak, amin, amin. Terima kasih Pak Bambang telah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur tirtanya. Kedepannya mudah-mudahan banyak lagi teman-teman kita yang Pak Bambang kembangkan, sehingga permasalahan yang ada di sekitar itu bisa diselesaikan dengan sendirinya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rustandi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga pada hari ini baik-baik saja. Saya pada saat ini berlaku sebagai observer ya Pak. Betul, iya betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu. Apakah boleh Pak? Tentu Bu, boleh. Silahkan. Pada saat ini Pak Rustandi akan melakukan coachingnya itu dengan siapa? Kebetulan tadi itu saya mendapatkan pesan dari Pak Bambang, katanya ingin ngobrol terkait mungkin permasalahan yang dia miliki dan akan diselesaikan mungkin melalui coaching ini. Berarti pada saat ini Pak Rustandi akan melakukan coaching dengan Pak Bambang ya? Betul. Ya. Sedikit ya Pak, nanti pada saat coaching antara Bapak dengan Pak Bambang akan saya amati gitu ya, bagaimana proses Bapak dalam melakukan coaching tersebut. Apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Misalnya apakah Bapak sudah bisa menetapkan tujuan, melakukan observer, kemudian juga membuat rencana aksinya bagaimana begitu, dan ada tanggung jawabnya. Dalam proses coaching ini, dalam alur tirta ya, ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya Pak. Iya. Yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah memberikan tanggapan atau jawaban, yang ketiga adalah mendengarkan atau mengamati respon dari coach tersebut. Dan jangan lupa juga Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching tersebut, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak, boleh kan Pak? Boleh sekali Bu, silakan Bu, mangga. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak gali dari seorang Pak Bambang itu? Iya. Jadi mungkin Bu yang ingin saya temukan daripada potensi Pak Bambang pada saat kegiatan coaching nanti, yang pertama mungkin yang akan saya gali itu adalah tentang kehadiran penuh. Kemudian yang selanjutnya tentang mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir mungkin saya akan coba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya apa yang ada pada diri Pak Bambang, potensi apa yang ada pada diri Pak Bambang itu bisa keluar. Ya, baik Pak ya. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak yang ingin Bapak kembangkan, yaitu dengan mendengarkan aktif, kehadirannya juga yang penuh, dan ketiga adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya kira-kira mana nih Pak yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau
ingin lebih diobservasi oleh Bapak? Yang saya ingin tekankan dari ketiga tadi itu, yang pertama mungkin mendengarkan secara aktif Bu, dan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot, yang saya akan menjadi titik fokus saya yang secara spesifikasinya Bu. Ya, baik, berarti ada dua ya Pak yang ingin Bapak kembangkan dari Pak Bambang, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul Bu, betul. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu seperti apa? Nah, jadi indikator mungkin yang akan saya inginkan ketika dari Kuci itu, bagaimana si Kuci bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga si Kuci tersebut bisa menyelesaikan, bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia miliki. Ya, Seperti itu. berarti indikator ketercapaiannya adalah saat seorang coaching bisa menemukan sendiri solusi dari Betul. permasalahan yang dihadapinya. Betul, betul. Dan dia juga memiliki rencana aksi sebagai solusi untuk berikutnya ya Betul, Pak. betul sekali Bu. Baik Pak Rustandi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bapak untuk melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak, kita ngobrol lagi ya Pak. Iya. Ya, silakan Pak untuk dilakukan coaching bersama Pak Bambangnya. Untuk waktunya mangga. Baik Bu, terima kasih atas segala masukannya. Mudah-mudahan coaching yang saya lakukan dengan Pak Bambang sekarang ini bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu, mangga. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Rustandi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Pak, kabar hari ini sih baik. Tapi mungkin ada sedikit yang saya ingin ngobrol. Oh iya ya, kebetulan tadi ya Pak Bambang WA saya ingin ketemu, Betul. ada hal yang ingin dibicarakan. Ya mudah-mudahan ada solusi gitu ya dari Amin, percakapan ini. iya. Nah, kira-kiranya apa sih yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak utarakan untuk pertemuan hari ini? Jadi begini Pak ya, kemarin hari Kamis saya memberikan pelajaran kepada peserta didik saya tentang perkembangbiakannya hewan melahirkan dan bertelur. Si peserta didik saya itu, yang saya lihat pas di akhir pembelajaran itu, mereka itu kurang paham gitu Pak. Meskipun anak tunagrah itu memang Pak ya, anak tersebut sering lupa atau IQ di bawah rata-rata, tapi yang saya inginkan anak tersebut memahami cara perkembangbiakan hewan tersebut. Ya, jadi ini ditujukan khusus untuk anak tunagrahita ya. Betul. Nah, sebelumnya Pak Bambang sudah menganalisa atau mengidentifikasi belum kenapa hal itu bisa terjadi pada anak? Saya sempat merenung ya Pak ya, pas setelah pembelajaran, apakah pembelajaran saya kurang mengasihkan atau kurang membuat anak tersebut lebih memahami materi tersebut. Soalnya kemarin saya memberikan pelajarannya hanya lewat media gambar, terus saya berceramah, terus saya menulis proses perkembangbiakan hewan melahirkan dan bertelur di papan tulis tersebut. Nah, berapa orang yang Pak Bambang kemarin itu ajar itu jumlah siswanya nih? Nah, saya kemarin itu di kelas saya kebetulan ada 5 orang. 5 orang. Nah, dari 5 orang ini, Ya. apakah semuanya sama atau mungkin ada salah satunya yang bisa menangkap? Kalau dihitung dari untuk yang memahaminya, kalau 5 orang ada 4 orang Pak. Ada Berarti orang, saya 4 orang sudah memahami. belum Oh, memahami. berarti ada 4 orang belum memahami. Itu Berarti satu orang hanya satu orang. hanya 1 orang. Nah. Itu pun harus diulang-ulang. Nah, kira-kira
karena berarti metode atau pembelajaran yang Pak Bambang lakukan setidaknya ada salah satu anak yang dapat mengerti. Nah, kira-kira nih Pak Bambang, apa sih faktor utama yang menyebabkan dari keempat anak tadi itu kurang menangkap atau kurang bisa mengikuti pembelajaran tadi? Tapi yang saya lihat ya Pak, kalau dalam strategi saya memberikan dan anak-anak juga pada proses kegiatan belajar mengajar hari Kamis kemarin yang saya berikan, anak-anak itu memang fokus gitu Pak. Fokus, tapi di kelasnya melihat itu saya mengajar, mendengarkan. Tetapi setelah di akhir pas saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka kurang paham gitu Pak. Kira-kira apa menurut Pak Bambang? Menurut saya sih ya yang saya tadi bicarakan, mungkin apakah media pembelajaran saya yang kurang diingat oleh anak tersebut, terus apakah saya memberikan informasinya saya kepada anak tersebut tentang materi ini ya Pak ya, kurang begitu diingat untuk khususnya untuk anak tunagrahita gitu. Betul. Nah, berarti salah satunya mungkin yang harus dilakukan oleh Pak Bambang itu melihat, mengidentifikasi ya. Dari khususnya nih untuk yang keempat siswa tadi. Nah, khususnya untuk keempat siswa tadi, penyebabnya apa gitu ya, yang mengakibatkan mereka tidak bisa menyerap secara baik pembelajaran yang Pak Bambang lakukan. Nah, rencana kedepannya nih, setelah Pak Bambang mendapatkan hasil yang seperti tadi, bahwa dari kelima anak ini Pak Bambang ternyata cuma satu yang mengerti, yang keempatnya tidak mengerti. Rencana kedepannya yang akan Pak Bambang lakukan itu seperti apa? Mungkin rencana ke depan saya hasil refleksi dan merenung dari pembelajaran hari Kamis kemarin ya Pak ya, ada ide terbesit dari saya, apakah mungkin bisa dijalankan atau tidak, tapi mudah-mudahan saya bisa menjalankannya ya Pak ya. Jadi saya akan membawa anak-anak untuk belajar di luar kelas. Jadi untuk mengenalkan hewan yang bertelur dan melahirkan tersebut, saya akan mengajak ke tempat yang real atau konkret. Nah, contohnya ada di lingkungan sekolah saya ada peternakan domba ya Pak ya. Mungkin saya nanti bisa diajak ke sana untuk melihat anak secara langsung. Terus ada di sekitar lingkungan sekolah saya ada yang berternak ayam, jadi saya akan mengajak langsung Pak, kalau rencana saya terbesit ide saya. Bagus sekali tuh rencananya, karena tadi Pak Bambang sudah melakukan pembelajaran secara mungkin media pembelajaran di kelas ya, baik itu dengan media gambar, kemudian dengan media yang lainnya. Nah, sekarang Pak Bambang akan menerapkan pembelajaran dengan dengan langsung secara real. Betul. Nah, itu bagus sekali Pak Bambang. Rencananya nih, kapan yang akan Pak Bambang akan lakukan? Mungkin secepatnya Pak, karena posisinya mata pelajaran IPA ini di hari Kamis. Mungkin mudah-mudahan Kamis depan saya bisa mengajak anak-anak tersebut belajar di luar kelas. Oh iya, berarti langsung dieksekusi di minggu selanjutnya ya. Minggu selanjutnya Pak Bambang sudah masuk ke situ. Bagus sekali, sehingga kita bisa secepatnya menarik kesimpulan ya nantinya ke depannya. Nah, kira-kira nih dari kegiatan yang Pak Bambang lakukan, berapa persen keyakinan Pak Bambang untuk bisa membawa anak tersebut ada perubahan, khususnya untuk yang 4 anak itu? Menurut saya kalau semisalkan tereksekusi ya Pak ya pembelajaran di luar kelas tersebut, saya yakin anak-anak saya, peserta didik saya bisa mencapai 70% untuk memahaminya ya Pak ya. 70%. Ya, karena mungkin anak tunagrahita beda sama anak yang
normal lainnya Pak ya. Saya tidak berangan-angan tinggi untuk bisa 100% Pak ya. 70% juga mudah-mudahan anak tunagrahita di bawah pembelajaran dilihat dengan melihat secara langsung baik prosesnya ataupun misalkan situasi peternakannya gimana untuk perkembangbiakan ini, mudah-mudahan tercapai 70% tersebut. Untuk anak tunagrahita itu saya sudah merasa lega Pak, karena anak tunagrahita itu memang di luar sana dalam pekerjaan susah. Kalau misalkan anak tunagrahita bisa memahami proses perkembangbiakan, contoh kecilnya ayam saja bisa memelihara ayam di rumahnya sendiri, dia bisa berternak dan bisa menghasilkan. Nah nih, setelah Pak Bambang menargetkan di 70% untuk pencapaian tadi, terbesit mungkin tantangan seperti apa yang akan menjadi hambatan untuk mencapai 7% ini? Paling yang saya terbesit dari tantangan kegiatan pembelajaran di luar kelas ini Pak, mungkin dari waktu ya Pak ya, terutama waktu, karena waktu ini saya harus merencanakan pembelajaran, proses pembelajarannya bagaimana, terus saya harus koordinasi dengan orang tua karena belajarnya di luar kelas, terus saya harus meminta izin kepada kepala sekolah dan juga kepada kesiswaan karena saya membawa anak keluar dari lingkungan sekolah. Paling tantangannya yang terbesit sekarang paling itu Pak. Solusinya gimana? Mungkin solusinya untuk tantangan tersebut yang saya akan lakukan dari perencanaan, mungkin saya akan mengisi waktu, saya akan buat dulu. Nah, setelah dibuatnya, untuk koordinasi saya akan menguatkan berkoordinasi dengan orang tua sambil memperlihatkan media atau rencana pembelajaran keluar kelas seperti apa dari segi keamanan atau apanya. Dan kepada kepala sekolah juga saya akan menguatkannya dengan rencana pembelajaran saya, dan kepada kesiswaan juga sama. Jadi dari pembelajaran tersebut. Iya, tuh kan akhirnya apa yang menjadi keluhan Pak Bambang, kalau menurut saya tadi sudah terpecahkan ya. Iya Pak. Sudah ada solusinya nih. Iya. Mulai dari tadi karena ini pembelajarannya dicoba dengan dibawa secara langsung. Kemudian hambatannya tadi Pak Bambang sendiri sudah melakukan mengantisipasi ini dari segala hambatan yang kemungkinan akan muncul gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang akan Pak Bambang lakukan, apa yang akan Pak Bambang perbuat itu bisa terlaksana secara lancar. Amin. Ya, minggu depan Pak Bambang sudah mulai aksi nyatanya, ya sudah mulai dilakukan, sudah mulai action. Nah, sehingga bisa secara cepat bisa mengevaluasi apakah metode yang Pak Bambang lakukan itu bagus atau tidak. Nah, itu paling juga Pak Bambang untuk hari ini. Siap. Gimana, sudah terpecahkan? Kalau untuk saat ini tadi pertama saya kebingungan mau ngobrol sama siapa. Ternyata Bapak memberikan waktu, saya mengeluarkan ide-ide saya untuk rencana pembelajaran untuk Kamis depan. Saya merasa lega Pak, dan saya merasa terdorong dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Bambang rencanakan itu bisa berjalan. Amin Pak. Ya, baik, itu saja mungkin ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Itu sudah cukup. Cukup Pak, terima kasih atas waktunya juga Pak ya. Ya, mendengarkan sama-sama. obrolan saya dan masalah-masalah yang saya utarakan. Ya, nah itu jadi saya juga terima kasih Pak Bambang sudah bisa berbagi terhadap saya, dan mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi solusi terbaik buat Pak Bambang ke depannya. Siap Pak. Mangga, mungkin kalau sudah Ya, tidak ada. kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Siap. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya, Ya. dengan Pak Bambang. Dari coaching tadi bagaimana Pak pelaksanaannya? Kalau dari segi pelaksanaan, alhamdulillah ya Bu, tadi berjalan dengan lancar dengan Pak Bambang, mulai dari awal ketika ada masalah sampai menemukan solusi. Ya. Nah, setelah melakukan observasi ya terhadap
coaching yang dilakukan oleh Bapak dengan Pak Bambang, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Pak? Boleh banget. Pertanyaan pertama mungkin Pak, yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkannya bagaimana? Jelas Bu, kalau yang diinginkan saya, tetap saya ketika menanyakan kepada Pak Bambang dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita atau saya sendiri tetap berpacu pada alur tirta ya Bu. Kita cari tujuan dari Pak Bambang itu seperti apa, kemudian identifikasi dari permasalahan yang Pak Bambang hadapi itu seperti apa, kemudian rencananya ke depannya itu seperti apa, dan tanggung jawab Pak Bambang terhadap permasalahan itu seperti apa. Saya coba untuk menggali itu secara mendalam dengan menentukan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk yang mana nantinya dari pertanyaan tersebut bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Bambang sehingga menjadi solusi. Ya, baik Pak. Ya, luar biasa sekali pemaparan Bapak dalam coaching tersebut, di mana Bapak telah berhasil melakukan coaching dengan Pak Bambang. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin dalam kegiatan coaching tadi, kira-kira menurut Bapak indikator keberhasilan Bapak itu seperti apa? Kalau untuk indikator sendiri, kalau yang dari tadi Pak Bambang itu ya sudah sudah terpecahkan dari kegalauan yang dia miliki. Ya mungkin dari prediksi saya, karena tadi Pak Bambang sudah menemukan solusi, antara 7-80% itu sudah tercapai. Ya, memang seperti itu ya Pak ya. Manfaat dari coaching yang kita lakukan itu, kita akan bisa menemukan solusi untuk kita bingung, kita merasa pemikiran kita buntu, kita bisa melakukan coaching baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan atasan untuk menemukan solusi-solusinya. Baik Pak, rupanya kegiatan ini karena waktu juga kita akhiri saja ya Pak. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Pak Bambang dengan baik dan luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.